Polisi divonis bebas karena gas air mata Kanjuruhan tertiup angin. Wow. Kami akan tetap menawarkan apakah ini akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi RJ, Restoratif Justice. Kuasa hukum David merasa heran dengan tawaran Restoratif Justice oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Perusahaan apa kamu, Pak? Saya juga perusahaan loh ini. Berapa nilai proyek anggaran kamu? Ini anaknya suruh minta-minta, ibunya nungguin di sini. Guys, makan enak ya. Nih. Yo, Bang Santuy People, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua Tepi Mangkok, In in here, here, always always in in here. here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, TikTok, Facebook Radio Santuy. Tek-tok. Link ada di deskripsi. Yes, dua bindeng bersatu lagi ya, bukan dua topi mangkok, sekarang dua bindeng. Ya bisa dirasakan sendiri suaranya. Gak usah pakai lama Nyo. Today lagi banyak yang membagongkan, bertubi-tubi itu muncul. Gak usah pakai lama, yang pertama kita kasihin aja langsung meluncur. Jus. Masih ingat Santuy People? Perihal Kanjuruhan. Polisi divonis bebas karena gas air mata Kanjuruhan tertiup angin. Wow. Kemarin kita nggak bisa ngawal karena memang exposure untuk pengawalannya pun sedikit. Tapi tiba-tiba ada info kalau polisi terdakwa kasus Kanjuruhan divonis bebas karena alasannya katanya ya gas air mata Kanjuruhannya ketiup angin. Iya, ketiup angin. Cuman kan pas meletak Pak Budunya ngeluarin, nah itu siapa gitu. Ya. Kalau dibilang ketiup angin mah kentut Mamang juga ketiup angin gitu. Cuman kan karena Mamang yang kentut ya Mamang yang mengeluarkan kentutnya itu ibaratnya gitu. Mohon maaf kita tidak berani ya Pak ya. Tapi ya gimana nggak ngerti ini videonya apa, di play aja lagu doang kayaknya ini. Ya gini doang videonya nih, mana ya penjelasannya ya toknya ya, kita meluncur. Jus. Nih Nyo. Ya. Salah satu terdakwa tragedi Kanjuruhan yakni Bambang Siddiq Ahmad divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Oke. Cek people. Play. Salah satu terdakwa tragedi Kanjuruhan yakni mantan Kasat Samapta Polres Malang, Ajun Komisaris Bambang Siddiq Ahmadi, divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Kamis 16 Maret 2023. Majelis Hakim menilai Bambang Siddiq Ahmadi dianggap tidak terbukti atas dakwaan yang diberikan jaksa. Dalam putusannya, Hakim memerintahkan Bambang untuk dibebaskan dari penjara. Dalam pertimbangannya, Ketua Majelis Hakim Abu Ahmad Sidki Amsyah mengatakan tembakan gas air mata yang ditembakkan para personel Samapta Polres Malang hanya mengarah ke tengah lapangan. Hakim Buat para Santuy People yang juga Aremania, mohon maaf warga Indonesia sudah mengawal semaksimal mungkin, tapi ini hasil putusannya gitu kan ya, mungkin banyak juga korban-korban atau keluarga korban yang tidak puas dengan keputusan ini gitu ya Nyo. Contohnya ini meluncur. Jus. Ini Nyo nih, aku bacain. Cek people. Play. Dua terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan divonis bebas, keluarga korban kecewa. Tuh. Kan 1 dari 3 terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan AKP Has Darmawan dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara. Yang duanya bebas ya. Dua terdakwa lainnya Kompol Wahyu Setio Pranoto dan AKP Bambang Siddiq Ahmadi divonis bebas gitu kan. Bambang adalah salah satu polisi yang didakwa memerintah penembakan gas air mata ke arah tribun letak supporter Arema berada. Ketua Majelis Hakim menilai gas air mata yang ditembakkan tertiup angin sehingga tak pernah mengarah ke tribun. Hah? Sementara Kompol Wahyu disebut tak pernah memerintah AKP Has Darmawan untuk menembakkan gas air mata. Kuasa hukum sekaligus keluarga dari korban tragedi Kanjuruhan mengaku kecewa atas putusan vonis bebas tersebut. Nih ya. Kalau misalnya tidak ada yang memerintah, terus siapa yang nembakin anjir? Ya penembaknya itulah. Cuman aku gemes aja gitu kan hasil sidangnya, hasil vonisnya yang mengakibatkan tragedi dengan korban itu 135 orang ya. Seperti ini ya, wajar kalau misalkan pihak korban
kecewa gitu kan. Cuma ya gimana, palu udah diketok, mau nggak dilanjutin gimana, pusing aku juga ini. Dibilang kecewa mah ya kecewa, cuman ya kita harus menghargai keputusan hakim gitu kan. Vonisnya keluar kayak ya gimana ya, alasannya itu loh, gasnya ketiup angin. Ya namanya gas. Cuman masalahnya penembakan itu, kenapa bisa sampai terjadi penembakan? Nah itu. Kalau masalahnya ketiup pusing udah pusing, ngeri juga ini gimana tuh nyoh. Sudah jelas pasti keputusan ini memicu emosi para keluarga korban gitu. Karena ya merasa nggak puas gimana. Santuy people yang Aremania juga, coba silakan. Alvia Gata nih contohnya, dia kan ini banget, monggo Via dikeluarkan undang-undangnya gitu kan. Tapi jangan panjang-panjang. Kalau di Super Thanks gitu lah ya. Mohon bersabar, ini ujian ya katanya Maya. Ya semoga kalau misalnya memang hukum masih kurang gitu kan, semoga Tuhan aja sih yang tahu membalasnya gimana gitu. Oh iya. Ya kita serahkan sama semesta aja lah kalau kayak gini Maya ya Nyoh. Next ya Nyoh. Nextnya ada juga yang bikin emosi. Kejati DKI kami tawarkan. Maksudnya Kejati DKI ini memberitahu ya, kami tawarkan restoratif justice tapi keputusan di keluarga David. Restoratif itu yang gimana Mang? Damai. Kejaksaan tinggi. Kepala Kejaksaan Tinggi kali maksudnya ya? Iya, gak ngerti nawarin ngajakin damai, jelas-jelas sebelum ini membeludak rame. Bokapnya David itu udah bilang memaafkan tapi tidak untuk jalur damai, tetap tempuh jalur tetap hukum tetap berjalan. Kenapa sih kok sampai kepikiran jalur damai itu apa gitu alasannya? Ini ada videonya nih biar memperkuat langsung meluncur. Cus. Aku nggak paham sumpah, ceki people. Play. Kami akan tetap menawarkan apakah ini akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi RJ restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya itu proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian gitu, dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara ini. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa tapi tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan namanya. Oke, artinya masih ada ya Pak terkait dengan peluang restorasi? Proses itu masih bisa dilakukan pada tahap limpahan tadi ke kami, tetap kami akan tawarkan. Namun akan kembali berpulang kepada korban, keluarga korban dalam hal ini. Sekarang gini deh Pak, kalau misalnya anak bapak diinjek-injek, ditendang-tendang kepalanya sama orang sampai koma, sampai berapa hari baru siuman kayak gitu, terus ada kemungkinan buat nggak bisa kembali normal gitu ya, nggak bisa maksudnya. kembali normal. Apakah bapak akan menyarankan buat damai buat si pelakunya gitu? Apa kepikiran sepintas gitu kayak ini loh, apa namanya, gemes gitu ya? Memang ada yang namanya restoratif justice gitu kan untuk berdamai gitu kan. Cuman kan kita kan punya yang namanya logika nalar ya gitu kan, kayak ya sekira-kiranya aja nyo ya kali begini damai gitu kan. Ya kecuali kayak cuman luka damai ya oke gitu. Cuman ini luka gitu. Ini bahkan langsung ditolak oleh pengacaranya David nih. Ceki meluncur. Cus. Ninyo. Nggak pakai babi bu, pihak David tolak tawaran RJ restoratif justice nih. Ceki people. Play. Kuasa hukum David merasa heran dengan tawaran restoratif justice oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Selain Kejati yang dinilai tidak empati, restoratif justice hanya dimungkinkan terhadap tindak pidana yang kerugiannya tidak lebih dari 2,5 juta. Sementara dalam kasus ini, David mengalami penganiayaan berat. Restoratif justice. Makanya ketika kita mendengar terkait adanya wacana restoratif justice, tentu kita melihat ini tidak sesuai dengan hukum normatif ya, karena yang kita ketahui dalam restoratif justice itu hanya dimungkinkan terhadap tindak pidana ringan ya, di mana kerugian terhadap korban ini tidak lebih daripada 2,5 juta. Jadi aneh sekali dan membuat kita timbul pertanyaan mengapa wacana restoratif justice ini dimunculkan terhadap penganiayaan berat terencana yang dialami David. Dan bahkan sampai detik ini, sampai 25 hari, David belum juga memiliki kesadaran secara kualitatif dan masih dirawat intensif di ruang ICU, sehingga tidak memperhatikan
perasaan dan juga logika kita sebagai orang hukum ya, kami kuasa hukum juga empati terhadap keluarga jika ada wacana-wacana terhadap restoratif justice. Gak usah kuasa hukum, netizen aja sangat-sangat aduh, sedih ngelihat David tuh. Iyalah. Digituin. Gak ada netizen yang gak terlibat langsung atau gak merasakan langsung kerugian aja ditanya nih, kira-kira menurut kamu damai gak ini? Gak akan gitu. Gak akan lah. Ibarat kayak di rumah makan, udah tahu orangnya itu gak minum kopi, gak suka kopi dan gak mau kopi, masih sempet-sempetnya ditawarin, mau kopi mas gitu kan. Padahal udah ngomong, saya pesan apa aja tanpa kopi. Oh iya, proses balik lagi. Mau kopi mas? Mau coba kopi gak mas? Gitu kan. Ibaratnya begitu kayak kopi enak loh gitu. Enggak, saya gak ngopi. Enggak, tapi ini kopinya enak. Ya saya gak ngopi, gimana? Itu yang bikin gemes tuh ya, kok kepikiran gitu masih menyarankan gitu kan. Kalau tadi kan masih menawarkan. Ya memang, ya kalau nggak mau nggak apa-apa, kita nggak apa-apa kalau nggak mau. Kalau mau ya bagus, kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan di sini cuman kok lu masih bisa gitu menyarankan gitu. Kan kita jadi curigation ya. Sama kayak netizen ini ada komenan. Periksa aliran dana jaksanya. Tuh kan soalnya dari kubu yang ono itu kan 2,5 juta giga triliun gitu kan. Jadi ya setengah-setengahnya mah ya kenyang gitu kan ya. Kok bisa-bisanya gitu kan, sempet-sempetnya kepikiran nawarin restoratif justice untuk berdamai. Sumpah itu loh yang bikin aku shock tuh. Kok sempet-sempetnya kepikiran gitu kan. Itu biaya buat rumah sakitnya David aja berapa? Di ICU 25 hari. Ya salah. ICU nggak murah loh. Belum lagi ini belum tahu sampai kapan gitu kan di ICU, belum tahu sampai kapan. Belum tahu. Kalaupun ketahuan nanti sampai kapannya gitu kan, sehatnya aja belum tahu. Apakah akan kembali normal apa gimana belum tahu. Ini udah dua materi membagongkan gitu kan. Yang pertama ya vonis hakim terhadap pelaku tragedi Kanjuruhan. Yang kedua ini ada Kejaksaan Tinggi Jakarta yang pikiran gitu nawarin. Anjing ambil pusing. Next aja Nyo. Next ada juga yang bikin emosi nih. Tapi yang bikin keren ada mbak-mbak yang buka suara di sini yang ngomel-ngomel ya. Oke. Ada daerah yang dihubungkan oleh satu jembatan dan hanya satu jembatan itu direnovasi, dibongkar tanpa membuat alternatif. Ya bingung. Yang mengkonekkannya cuma satu itu, akhirnya bingung warga nih. Tapi mbak-mbak ini buka suara di sini nih. Diomel-omelin petugas proyeknya Ceki People. Play. Sini Pak. Ya Allah. Perusahaan apa kamu Pak? Saya juga perusahaan loh ini. Berapa nilai proyek anggaran kamu? Proyek kamu ini kecil bila. Sama-sama kita ketemu di kantor bupati Bapak. Sediakan saya mobil di situ sekarang. Ketemu di kantor bupati kita. Sini Pak. Ini tampak samping nih, kita lihat tampak depan. Cus. Mau marah-marah dipirang lantaran jembatan dibongkar, entah siapa yang salah itu ya. Hayo yang lewat pulang balik kerja lewat sini pasti menderita. Nih akses gitu ya. Nih Ceki People. Play. Perusahaan apa kamu Pak? Saya juga perusahaan loh ini. Berapa nilai proyek anggaran kamu? Proyek kamu ini kecil gila. Darota proyeknya. Sama-sama kita ketemu di kantor bupati Bapak. Sediakan saya mobil di situ sekarang. Ketemu di kantor bupati kita. Harus mereka yang sediakan Pak. Saya ketemu sama bupati di sana. Lagi janjian saya Pak. Ditunggu saya sama pusat. Kita punya dokumen itu ya. Ini bongkar
kan sembarangan bongkar aja apa gimana ya? Oke, mandornya di mana nih? Iya. Mungkin kalau si mbak-mbaknya mau marah sama pekerjanya juga pekerjanya cuman Enggak, soal di situ ada juga pekerja yang sebelah sini dia nggak marahin, dia kayaknya targetnya bener ke mandornya. oh, Kamu rusak ini berarti ada izin dong. Tuh, Kau nggak tuntut saya tuntut balik kamu. Pak, penanggulangan bencana provinsi ya, ketemu di Palu kita. Tidak jalan proyek kami ini. dari cara dia marah bukan kalian tapi kamu kayaknya langsung nunjuk ke satu mandor yang kemungkinan Iya, yang sebelah iya. sini ya. Heeh. Ditanya, ya lu udah bongkar ini berarti lu pasti punya izin dong. Ditunjukin mandornya cuma ngangengong doang gitu nyo. Yang akhirnya tindakan daruratnya seperti ini meluncur. cus. Nih kondisi jembatan Bahodopi saat ini. Astaga. Inilah itu akibat- motor mobil mana bisa motor oke lah. Iya Mobil oke juga, gimana, gila anjir? riskan banget gak sih? Iya sih. Mobil udah gak akan mungkin bisa lewat. Sedangkan ini kita bisa lihat ya logikanya aja dari yang ngantri segini berarti ini adalah bisa dibilang akses utama penghubung kedua tempat ini gitu kan. Belum ada alternatif lain, jatuhnya jadi ala kadarnya gitu kan. Dan membahayakan juga. Yang aku bingung kenapa dia bisa, itu kan lebar ya. Kenapa dibabat semua-muanya? Bukannya setengah nih, satu jalur nih. Jadi ini pakai buka tutup. Oh, Satu iya, jalur iya, dulu iya, dirapiin nih. bener-bener. Cet. Begitu diberes, pakai yang ini dirapiin. Ini main babat-babat semuanya. Dipikir orang gak perlu gitu lewat-lewat gitu loh ya. Cuman kita juga nggak tahu apakah dia harus lurus gitu atau gimana gitu kan. Cuman ya setidaknya harus disediain alternatif lah kalau emang mau dibongkar semua Iya, gitu kan. Ini alternatif nggak ada. Terus gimana dari sono pakai kaleng-kalengan gitu, telepon-teleponan gitu, pakai gantung begini kereta gantung. Terus tadi kalau dilihat dari bahasa si mbaknya kayaknya dia orang yang Yes. agak ada Berkelas ya. ada power juga kayaknya. The way dia ngomel nggak sembarangan, yang dia serang juga jelas, izin-izinnya gitu Iya. kan sampai dia pun pede berani. Siapin gua mobil kita ke kantor bupati sekarang. Sama tadi dia bilang itu berkas-berkas di mobil gitu kalau nggak salah dia bilang. Bisa jadi dia kayak kerja di Institusi-institusi pemerintahan gitu ya. Mungkin dia iya, heran iya. sendiri. Kenapa seperti ini gitu kan. Dan dia juga tadi dia sempat nyeletuk ditunggu di pusat gitu dia kan. Iya. Aduh. Ayah-ayah wae kan. Ini kan kalau begini kelihatan nih si mandor yang membongkar itu tidak punya alasan yang kuat sampai akhirnya dia ngalah, ya wes di iniin aja, Iya. dikasih seadanya gitu. Benar. Kalau memang alasan dia kuat juga dari pusat memang harus dibongkar, nggak ada setengah-setengah, full bongkar Iya. gitu. Dia kan ya gua punya bukti kuat gitu Iya, kan, iya, akan benar. keras-kerasan juga. Kalau Dan- di sini kan bisa kita lihat. Dan pasti kan kalau misalnya emang dari pusat nih Mang, Ah, apalagi pusat tahu gitu, anggaplah pemerintah sana tuh tahu gitu kalau itu satu-satunya jembatan, pasti oh ya udah sebelum dibongkar berarti kita entah sediain apa jembatan alternatif yang dipakai yang bisa dipakai selama ini tuh ada pembangunan gitu, pasti dong. mungkin borosnya. Hah. Langsung begitu. Borosnya. Jadi 2 kali bikin jembatan dong ya alternatif terus Ya, yang ini ya gitu. terus mau gimana, orang suruh loncat gitu. Atau kalau bikin 2 jembatan nanti cuan saya jadi berkurang dong. Ya itu serah bapak, salah siapa suruh bongkar gitu kan. Sebel banget anjir. Nggak, Jumat malam tuh yang memancing emosi semuanya. Jujur semuanya memancing emosi. Karena yang nextnya juga memancing emosi juga meluncur. Cus. Nyoh, Ya. di Karawang, di alun-alun Kenapa? ada seorang ibu-ibu yang didatengin sama warga karena ibunya ngadem di warung minum es, Oke. nyantai. Anaknya disuruh ngemis. Astaga. Setelannya gaul banget ceki-ceki people. Play. Ini. Ya pokoknya motor. Oh, ibu di dia anaknya tidak menta-menta. Salah tuh. Ya, sama urusan orang ya. Orang Ibu di sini anaknya suruh minta-minta, salah nggak? Dia bilang, itu mah urusan gua ya, katanya tuh. angkat digaya budak kampungan. Nya. Jangan Ente nyalamun benar menyatitipkeun atuh. orang dititipkan orang Wah, iya pokoknya viral ya, info Karawang ya, pokoknya viral ya Kenapa mah di ya. Karawang atuh nih? Tadi apa Karawangan sih? pokoknya. budak kampungan. Sama urusan orang ya. Orang rek mangkat digaya budak kampungan. Itu mah urusan dia ya. Dia pengen berangkat kerja, anaknya nggak mau ditinggal gitu. Oke. Alasannya.
Nya. Ah, Ditinggalin nggak mau. Nya lamun benar mah nya Ya kalau titipkeun bener mah atuh. titipin. Wah, iya pokoknya viral ya. Oh dititipin, gue juga dititipin ke orang tua dia katanya anaknya itu. Info Karawang ya, pokoknya viral ya mah ya. Sakarawangeun pokoknya mah. Viral ya mah viral ya pokoknya. Viral pokoknya mah ya, diadukeun ya ka Komnas HAM kurang. Tuh. Bukan Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak tuh anjir, kenapa? Tapi ini aku bukan mau ngeledek atau apa ya, cuman aku tuh suka lucu gitu kalau misalnya marah-marah tapi pakai bahasa Sunda yang tapi nggak kasar gitu loh, Bang. Kan kalau Mamang sering nih kayak nyontohin bahasa kasarnya. Kalau misalnya gimana sih ya kayak gitulah. Ini nggak kasar kan, tapi marah, lucu dengernya. Enak ya ngedenger ya, halus-halus gitu ya. Masih ada lagi lanjutannya meluncur yo. Cus. Pasti lucu atuh, makanya Nyonya demen sama Mamang mah. Atuh, wih, gitu kan. Nih suruh anak kemis ibunya duduk santai di warung nunggu setoran. Ceki people. Play. Ini ibu anaknya suruh minta-minta. Nih, kurang makan. Iya ya. Iya ya. Yatim. Ulah yatim, lamun arek manen usaha di mana-mana. Diomelin tuh dia alasannya ini kan anaknya yatim gitu. Sama yang pemudanya diomelin, jangan ngomong-ngomong yatim, lu yang usaha gitu masalahnya. Lain budak Ditinggalkan. Ini nih ibu-ibu nih. Viralkan. Anak kurang sok sorangan kurang tanah sok. Viralkan. Ini guys. Anak gue yang suka yang sendiri yang begitu-begitu nih. Sok sorangan kurang tanah sok. Viralkan. Anak gue yang suka sendiri, yang bulu matanya segini apa nggak ngerti lah gitu, nggak jelas. Ini guys, ini ibu-ibu nih. Oh ya diviralkan kurang mah. Apa katanya? Ngapain itu ngerekam gitu kan? Oh ya gue viralin atuh gitu. Viralkan kurang mah. Ini anaknya suruh minta-minta, ibunya nungguin di sini. Guys, makan enak nih. Viralkan. Ini adukan ke perlindungan anak Nah ini. itu benar. Cuman ya jadi loba di wilayah aing ya, Oskarya. Nah. Apa katanya? Biasaan nih, kenapa jadi banyak nih di wilayah gua katanya tuh kan orang kayak gini gitu. Masalahnya HP-nya bagus, Iya. setelannya oke gitu ya. Bodinya aja bukan body yang kurang makan kelaparan gitu loh ya. Gini Nyo, aku sering ketemu satu keluarga atau ibu sama anak atau bokap sama anaknya doang yang digerobakan gitu. Iya. Nggak ada subur-suburnya, tambun-tambunnya begitu. Karena memang ya memang gitu. Dia mengutamakan anaknya gitu kan, yang kerja ikut walaupun dia terpaksa ngajak anaknya ikut mulung gitu kayak gitu kan. Tapi ya kelihatan dari badannya, oh iya nih kurang makan gitu, makan seadanya. Ini nyuruh anak kemis, mak main handphone. Tas siapa? Louis Vuitton. Hah? LV KW ini Nyo, apa namanya? KW Pasar Tumpah gitu lah ya. Minumnya aja es gitu di warung. Badannya gempal begini, tambun gitu kan, yang kayak begini nyuruh anak kemis, pengemis model apa begini. Tapi coba kaseto nih yang kayak begini, kaseto nih perlu ditindak nih. Jangan AGH yang dilindungi ya. Tapi memang ada komenan dari Apa tuh? Tea. Selidiki, jangan-jangan bukan anak kandung, bisa jadi sih. Masuk akal. Antara memang bukan anak kandung atau memang ibunya terlalu egois yang nggak peduli sama anaknya gitu kan. Iya. Anaknya suruh capek-capek begitu, mungkin anaknya senang dianggapnya itu sebagai main-main ya. Iya. Pulang ngasilin duit, paling dikasih ceban sama emaknya, sisanya dibungkus sama emaknya. Pengemis, setelannya begini, bawa handphone, duduk. Aku mau dari tambunnya ini loh, ini makannya teratur ini ya kali. Kalau gitu, nggak lebih-lebih nggak sih? Udah gitu dikasih tahu nggak mau, alasannya yatim. Jangan bawa yatim, lu yang kerja masih seger, masih bisa ngomel Iya, gitu kan. Anjir, malah apa namanya, duduk nyantai di situ. Kayak aduh, arah hidupnya tuh ini ibu macam apa seperti ini anjir. Ibu dugong atau lah ibu paus atau nggak ngerti lah anjir ini namanya. Next aja Nyo. Nyo. Ya. Nextnya teaser sedikit nih, gara-gara pamer makan babi, Lina Mukherjee dilaporkan ke polisi karena penistaan agama. Oke. Si Lina Mukherjee wadididau nggak ngerti lagi nih yang kayak begini. Ini teaser aja, besok kita akan bahas lebih detail lagi. Ada Gus Miftah juga yang angkat bicara perihal
Lina Mukeherje. Kenapa Mama Molly ini? Mukeherje yang ini nih meluncur. Jus. Ini nih, dia makan apa ya, daging kulit babi atau apapun babi. itulah ya. Padahal setelah diselidiki si Lina Mukeherje ini adalah seorang muslim gitu, dan dia muslimah, mengekspos ya. ya mengekspos kalau nih dia muslim, dia makan babi demi konten gitu, yang akhirnya banyak menuai kontra gitu. Iya. Dan dilaporkan. Besok kita ulas lebih dalam karena tadi udah cukup emosinya. Yes. Mama gak kuat kalau bahas ini, takut emosi lagi, nanti takut kenceng leher. Lebih baik kita intermezzo pakai apa? Intermezzo pakai J. Pakai J dengan kocengan. Kocek. Meluncur. Jus. Yo, Yes. kita buka dengan ini. Muka kucing yang nyebelin ya. Yes, pertanyaannya ini kucing, ini binatang apa? Apa kucing? Salah, cek people. Play. Ya Allah, lucu banget. Astaga, ya Allah. Itu lehernya emang tenggleng nggak? Enggak. Kok lebih ke kayak kuda jalannya gitu? Kenapa jalannya begitu? Nggak anjir? ngerti, kayak kuda kan? Ada lagi. Kayak lagi pas skip. Iya, kayak lagi pas gitu. Ada lagi nih Nyo. Jus. Nih, ini kucing atau kuda? Ceki people. Play. Tuh. Kenapa begitu larinya, Pus? Kayak kuda ya. Tolonglah. Ya Allah. Oh, aku tahu. Apa, panas? Iya kali. Enggak, aduh kagak ke senter matahari. Iya. Panas. Sisanya. Enggak, kalau panas mah dari sini udah begitu, enggak yang pas di sini doang. Tuh. Dari Ya sana udah mungkin begitu. dia masih baru nampak merasakan. Enggak, panas, dia udah di gitu. tengah jalan nih. Kalau mau dari sini nih, enggak ada. Positif thinkingnya kumasinya enggak ada. Mending kita ke next ya. Next. Nyo. Ya. Nextnya ada Anabul bocil yang kejepit atau terjebak di lemari kaca, apa nggak ngerti, ceki people. Play. Kamu masuk sendiri, gimana keluar coba? Masuknya gimana? Sini cepetan. Terus. Ya Allah, gemoy banget. Cepat sini, keluar. Udah keluar. Ya Allah. Bentar panggil. Ini mau caper anjir. Caper ya, Caper. dia kan liquid ya, benda cair ya, kucing makan. Bisa keluar, tinggal keluar, caper aja, udah keluar dia masuk lagi ya. Karena sama ini Mang, ternyata ini fun fact ya. Yes. Kucing itu sesempit apapun dia ngukurnya dari kumis kalau nggak salah. Ujung kumis ke ujung kumis. Kalau misalnya muat, ya badannya bakal pasti muat muat, gitu. Makanya kumisnya dibotakin biar selalu muat gitu. Jangan dong. Terus aku langsung mikir aku berdosa. Kenapa? Karena dulu kucing-kucingku aku guntingin. Iya. Jadi Masa kayak tadi kok nyangkut mulu perasaan masuk gitu kan ya. Parah. Tapi Nyonya senang kucing bacot kan? Iya. Ini kucing bacot lagi meluncur. Cus. Nih Nyo. Ya. Kucing bacot lagi Bobo. Biar Bobo tetap bacot is number one. Namanya juga Oyen. Ceki people. Play. Woi bangun nih. Bangun. Mana pakai motornya orang woi. Jauh. Bangun woi. Woi bangun woi. Ulang. Mau. Woi bangun nih. Bangun. Mana pakai motornya orang woi. Woi. Yahut lagi Nyo. Bangun woi. Woi bangun woi. Ganggu aja lu gitu kali ya. Kucing lagi jaga parkiran, bukannya jaga ya, malah tidur di motor orang. Tolonglah Oyen, jangan mau makan gaji buta aja Oyen. Anda bukan anggota. Tidak jadi? Oyen jangan makan gaji buta Oyen, ingat. Tapi kalau didengar dari suaranya cowok ya Mang ya. Jantan. Bisa tebak kan Nyonya, karena Nyonya sedang kucing bacot, bisa nebak suara kucingnya. Iya. Jantan apa betina? Kalau ini apa nih? Jantan apa betina meluncur? Cus. Dari muka apa? Kira-kira? Belum ketebak? Apa bisa nebak? Belum. Kita lihat dari suara. Ceki people. Play. Cewek sih. Ini yang bingung. Ini dia kenapa sih kalau kayak gini? Kek gitu. Ini dia kenapa sih Nyo kayak gitu Nyo? Biasanya ini lagi ngincer sesuatu. Dia emang nggak bisa ngeong gitu. Bisa, tapi Kenapa gitu? itu biasanya kalau ngincer sesuatu, misalnya ada hewan atau apa yang mau ditangkap gitu pasti gitu Oh, dia. bukannya gini-gini. Iya, sama biasanya
Gak tahu juga sih, cuman biasanya kucing suka begitu. Biasanya satu people mungkin yang lebih paham Anabul gitu ya, bisa dibilangnya dikasih tahu. lagi ekek gitu. Oh, kek, tolonglah ya. Lagi ini Nyo meluncur. Cus. Nyo, Ya. last ya sebelum ke Super Tank nih, Mamang kasih yang katanya kucing bacot. Ceki people. Play. Ini Udah sih makan aja gitu ya. enggak, dia ngomel Nyo. Iya, maksudnya udah nggak usah ngomel, makan aja gitu. Bukan, dia ngomel karena babunya salah beli rasa, aku rasa nih. Oh. Tuh. Gua bilang bukan yang ini, ngapain lu beli yang ini. Tapi ya enak juga ya, tapi gua pengennya bukan yang ini. Gitu, ibaratnya gitu. Karena dia sambil ngunyah sambil ngegerendeng gitu. Ngegerendeng tuh apa ya? Ngedumel gitu kan. Mukanya cantik anjir. Cakep banget, cakep sih, bersih lagi ya. Kucing mahal biasanya emang. Mahal. Ya kita pikir-pikir 2 kali Nyo kalau mau beli kucing kayak gini. Pertama harganya, kedua ngerawatnya, ketiga gitu lah ya. Sekarang kita langsung Nyo menuju ke Say thanks. Tuh. Super thanks. Luncur. Cus. Nyo. Ya. Di opening buka. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-sisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Yang pertama dari Alvia Gata Viana B Prilly Queen. Malam banget Nyomang ini yang masih Asli. bangun, yuk kumpul di sini. Langsung aja disambut oleh Ricky Abdul Rahman. Itu jari ngetik sendiri gitu atau otaknya yang kosong? Maneh sama lu. Maneh sama dengan lu, Sia sama dengan lu. Nah ini orang Sunda pasti paham nih, apalagi Bandung gitu kan. Nih maneh teh lu tuh dipakai saat marah atau arogan saat mempertanyakan sesuatu dari orang tua ke anak atau temen akrab. Si Ricky orang Bandung paham pisan pasti. Dia mempertanyakan kenapa pakai jas kuning, ya terserah Kang Emil mau kuning, pink, hijau, lumut juga apa urusannya. Politik lah bebas, Kang Emil kan emang politikus. Itu guru yang di video juga pakai warna kuning. Kalem Mang Ricky, kalem Mang, disabarkeun wae, kalem. Emang main munah maneh well dear. Next Apriadi, Misi, Jimmy Story. Kalau orang Sunda pasti paham yang namanya undak usuk basa, di mana ada tata krama bahasa di dalam bahasa Sunda seperti kita seperti kata maneh juga aing itu akan menjadi kasar jika dalam kondisi formal atau ditujukan kepada orang-orang yang dihormati atau lebih tua dan sebagainya. Seharusnya ucapan sopan dan benar itu ketimbang maneh ya anjen, kalau aing ya abdi, piraku guru teu nyaho kacida eta mah. Apa artinya? Ya nemen banget itu mah. Kebangetan kacida tuh. Iya, masa piraku guru, itu apa? Iya, masa guru nggak tahu kebangetan itu mah gitu kan. Oke. Ya tolonglah ya. Next ada Chandra Gotama. MDS emang tengil, rasain deh nggak dibesukin sama bokapnya yang udah terlanjur malu. RK hati-hati bersosmed, udah jadi terlanjur jadi public figure ya, bukan fitur kali ya. Bule emang cuek sama penampilan terus berani sama polisi gitu aja Nyomang. Santuy people peace. Pertama Bang Ridwan Kamil itu bukan ini ya, bukan apa namanya smartphone yang punya fitur-fitur itu. Jadi ini bukan public fitur, public figure. Tolonglah Kang Emil disangka hengpong kayak. Rida. Aidos ya apa Aldos? Misi Nyomang baru kali ini ikutan komen. Padahal nonton tiap malam karena insomnia. Kesimpulanku dari kasus si Mario, itulah pentingnya membesarkan anak dengan rezeki yang bersih. Thank you Mbak Alfia. Like to the point, langsung jelep itu mah ya. Nextnya Ona 05, Matak Abi pernah ngomong kasih Ami mun ngewa ka public figure tong up teuing gitu kan, dina manggihna menta foto kan era gitu. Artinya nih dia pernah bilang ke bininya kan, mih berarti bu atau apa ya berarti ya? Ya mami. Mami,
kalau nggak suka ke public figure jangan terlalu di up gitu kan. Nanti ketemu minta fotonya malu gitu. Nanti itu apa? Nanti manggina minta foto malu, nanti tahu-tahu pas ketemu minta foto kan jadi gimana malu ya gitu. Oke. Gitulah tolonglah ya. Nextnya dari Mas Bay. Yang ngerti aja kenapa Nyomang uploadnya malam banget. Ini kan malam Jumat. Anda tidak nonton dari awal, anjir udah dibilang retake 2 kali. Retake 2 kali, kita juga capek gitu. Saya selalu untuk Nyomang agar bisa terus menghibur kita warga santuy. Oh iya, apakah Pak Ridwan Kamil akan menjadi penyelamat guru honorer yang dipecat? Menurut Nyomang gimana? Kan dikasih tahu di konten itu. Kang Emil minta nggak usah dipecat, ditarik. Cuman dari pihak guru honorernya nggak mau ngambil atau ngelanjutin lagi gitu. Nggak nonton nih mah komen, kayaknya komen doang sih Mas Bae mah. Nextnya dari Jeroan ART. Nyomang, salam dari Majalengka. Untuk yang kasus guru emang Oke, emang orangnya penuh problem, Mang. Apapun dicari kesalahannya, apalagi musim copras-capres. Yes, untuk yang bule memang meresahkan 2 tahun di Ubud. Ya gitu kelakuan bule, tapi bule melihat contoh warga lokal juga. Oke, terima kasih Kalvia Lafakia, sehat selalu Nyomang. Masuk akal ya, nyontoh gitu kan. Nextnya dari Suzy Fauzia. Aduh, bahasa Sunda sama aku lagi. Untung gak ada nama Aing, Mang. Gak ada nama dia, Mang, di Family Pork gitu kan. Jadi gak keabsen gitu kan. Sehat selalu Kalvia, Nyomang dan juga Santuy People in Here. Jangan lupa cengkling-cengklung ya gitu kan. Nextnya dari Misnawati NN. Pagi ke Alfi Agatha, terima kasih lapaknya. Untuk guru honorer benar kata Mamang, momennya pas dia komen aja ke RK, realnya udah ada beberapa case yang dilakukan. Positive thinkingnya nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Tolonglah. Beberapa hari lagi umat muslim puasa. Marhaban ya Ramadan. Mohon maaf lahir batin warga Santuy People in Here. Sehat selalu untuk Nyonyo dan Mamang Cemungut. Semoga kita bisa menemani ini ya di live ya. Jadi kita punya wacana pas bulan puasa tuh sambil nunggu sahur kita nge-live nge-react bareng-bareng gitu. Tapi baru wacana gitu karena ya Mamang juga masih kerja di Trans 7 gitu. Takutnya bentrok sama program sahur, tapi nanti kita lihat nanti ya, semoga bisa. Nextnya dari Rian Andriana. Numpang komen Sultan Santuy, terima kasih. Saya orang Sunda, tinggal di Jawa Timur gitu kan. Kalau kata maneh tuh kasar, kalau ke temen mah biasa, tapi kalau ke yang lebih tua mah jangan maneh, maksudnya kata-katanya ya. Kalau ke orang tua tuh anjen, salira gitu kan. Bener. Kalau di Jatim ke orang yang lebih tua sampean, pean, jenengan. Kalau sama temen sih aku bilangnya kon yang kemarin. Awakmu bener. Atur nuhun lah. Atur nuhun lan matur suwun Nyomang katanya. Itu tuh. Sama aja. Atur nuhun kan kalau bahasa Sundanya kan terima kasih. Matur suwun ya sama terima kasih juga. Nextnya ada Permang Upe. Bukan ngebela Pak RK, tapi emang komenannya Pak Guru menurutku kurang elok. Dan lagi ternyata beliau udah kena SP di sekolah karena ada pelanggaran etika. Jadi aku rasa memang tabiatnya aja yang kurang baik sih. Correct me if I'm wrong. Makasih Kak Alfia lapaknya buat Nyomang semangat walau harus take 2 kali. I feel you guys katanya. Sedih banget. Tapi yang kedua durasinya nggak sampai 54 menit gitu. Iya. Ya gimana ya udah beda. Udah beda gitu kan. Padahal seruan yang pertama ya. Seru banget yang pertama, tapi ya udahlah apa dikata gitu ya. Nextnya Kevin Christodeus. Selamat pagi, semangat beraktivitas Nyomang dan Santuy People yang always in here. Jumat berkah, selamat pantang dan puasa untuk umat Katolik dan Kristiani yang merayakan. No comment Pisam Nyomang S4 untuk kita semua. Fish. Arumi Ruby Anissa, Nyomang Santuy People. Kalvia nitip sendal. Guru dan Kang Emil, sepertinya si guru itu mau sok asik ke Kang Emil. Bener. Attitude-nya itu dia pengen sok asik sama murid-muridnya juga. Mungkin. Yang dimana padahal kelewatan sok asiknya. Kang Emil ngingetin bahwa dia itu seorang pendidik yang dimana bisa sok asik tapi masih dalam porsinya. Jangan lebay. No comment, yang lainnya mah thanks all. Next strike itu mah ya. Tegaduh Nami, saya yakin guru itu kalau dipanggil maneh sama muridnya juga nggak bakal terima. Dibalikin aja gitu kan. Liar aja. Nextnya tukang sonajatan. Emang paling males sih Mang kalau bikin video terus gagal dan harus tag ulang. Jadi agak kurang greget. Bener. Kita yang kedua kayak ya udah, yang pertama error banget itu. Sayang sekali. Iya. Dan untuk kata mana itu sebenarnya nggak begitu kasar sih, walau tingkatannya udah sedikit kasar ya. Gimana ya bahasanya ya? Nggak kasar tapi menuju ke kasar. Karena di atasnya lagi masih ada sia yang kata itu kan. Ya bener tuh. Makanya kalau orang Sunda ngehadepin orang Batu susah dibilangin dan nyerah, bilangnya kumasyawe lah gitu kan. Itu udah
selalu aja lah gitu. Iya. Udah kasar ya tingkatan kasarnya ya. Nextnya dari Yayah Nur Hayati. Kalvia numpang komen, Nyomang hadir nih nyimak walau telat, sukses terus Nyomang, amin. Mantap. Nextnya dia CMR Works. Mane Mario Dandi maling bensin pakai BMW eta mah. Oke, aku langsung translate ya. Lu Mario Dandi maling bensin pakai BMW itu sebagai anak koruptor atau sebagai anak maling atau psikopat? Semuanya gitu kan. Itu yang rambut pirang mantannya si Mario Dandi. Iya. Yang rambut pirang yang mana kemarin? Si A ini APA. Oh, APA. Bukan sebelahnya pengacara kuasa hukumnya, bukan dong, lain. Sanes tuh eta tuh berada. Andika Panduan R. Drama Mario Dandi mengalahkan sinetron tersanjung sama sinetron Cinta Fikri. Fitri bukan Fikri, ada lagi lanjutannya. Berseason-season ya. Next ada dari Kimna. Yes. Semangat Nyomang. Masalah bahasa dan tutur kata tuh emang selalu jadi kontroversi dan perdebatan bagi orang-orang yang nggak paham dan kurang tepat momen dan tempatnya. Mungkin menurut si guru Pak RK tuh udah kayak sahabat kali ya. Tapi setelah lihat kalau si guru etika di sekolahnya bagaimana, ya gimana atuh orang etikanya seperti itu. Harusnya si guru lebih hati-hati ya, introspeksi diri. Si MDS tuh kayaknya kebanyakan main GTA deh. Ngakak sama Ica. Untung Ica temenku kurus nggak gemoy kayak Pink Ica. Tapi bener setuju sama komentar Kimna ini, strike to the point langsung. Ada Sinaga Parholong nih kan, numpang lapaknya Kak Kimna itu guru dipecat kena etika bukan kena komen menurut aku loh ya, salam S3P. Iya diklarifikasinya juga karena memang etika gitu. Astuti Tuti Ica galau mau dipanggang. Astaga mau dipanggang gitu ya. Abiakta Fotografi numpang lapaknya Kak Kimna, apa kabarnya Bang? Maaf lama ngilang kemana wae atuh Abiakta. Itu babi namanya Ica, karena aku suka monyet. Dulu aku punya monyet, aku kasih nama Tari. Pasti usia 4 bulan, aku beliin baju sontak. Begitu masuk pet shop langsung kerumunin kakak cantik penjaga pet shop. Aku ditanya nama monyetku ya kan, aku jawab namanya Tari. Mbak penjaga pet shop itu kasir Roneo itu kok malah cerita nih, bukan mengkomentari video malah cerita. Kamu mah ya. Oh itu sini itu loh. Ada monyet namanya sama kayak kamu gitu. Tolonglah. Nextnya Rian Fadilah. Hadir Nyomang. Mang untung nama gurunya bukan Rian Fadilah ya. Aku setuju sama Kang Emil, itu guru bahasanya kasar. Jika mau kritik harusnya pakai bahasa yang sopan. Betul. Tuh nggak kritik kasar dibiarin nanti pada kasar-kasar semua. Tuh kumaha tuh itu teh. Nextnya Anhondut, thanks lah pakai Kakimna, no komen lah, absen dulu aja. Atuh sok atuh. Nextnya Ardiar ini. Hadir Nyomang numpang Kakimna. Kalau di Jatim kon, kalau di Jogja kowe. Tidak tepat kalau digunakan untuk berbicara kepada orang yang lebih tua, apalagi kepada seorang gubernur. Jangankan pakai kata kowe, kata sampean yang sudah termasuk Jawa halus aja masih kurang tepat. Yang lebih tepat itu jendengan. Susah memang menempatkan kata, tapi untuk ukuran seorang guru seharusnya sudah jauh lebih tahu. Gitu aja, makasih Nyomang, makasih Kak Kim, salam sehat, salam semangat untuk warga santuy juga. Yong, situ yang memberatkan dia karena dia adalah guru. Nextnya Vio Atlinta. Si Mario mah PA kebangetan kasus Sambo, yang petugas polisi aja nggak bisa lepas dari inceran kepolisian. Lah dia pegawai pajak, pengaruh apa mah polisi dan netizen. Mang Nyo jujur uang ngakak banget liatnya, tapi sambil emosi katanya. Gimana ngakak sambil emosi, aku nggak kebayang aja. Nextnya Verika Yudit Irianti. Makasih Nyonya penjelasannya tentang unggah-ungguh puasa. Dan semoga yang ngasih lapak banyak rezekinya. Unggah-ungguh apa sih? Gak tahu. Nextnya dari langsung jelas ya, dari Mai Yuda Pratama. Assalamualaikum Nyomang and Santuy People. Terima kasih lapaknya Kak Kimna. Kayaknya kalau merokok harus tahu diri deh, apalagi di sekolah. Guru itu digugu dan ditiru. Bener pisan. Mungkin jas alma mater kampus itu jadi takut komentar kena SP juga, hehe. Tabiat MDS emang kurang karena punya power. Saya juga punyanya PowerPoint. Saya selalu semuanya. Sama Power Ranger anjir. Habisnya. Terima kasih kepada para Sultan Santuy, Kak Alfia dan Kak Kimna sudah memberikan support next kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang batuk pilek. Dua topi mangkok. Cabut dulu dan ciao.